Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Merdeka! Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ialah tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam-macam permasalahan. Salah satunya adalah masalah keamanan negara. Setelah kemerdekaan muncul beberapa pemberontakan yang menentang pemerintah RI yang sah. Salah satu pemberontakan tersebut adalah pemberontakan yang dilakukan oleh DITII, Negara Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Menurutnya, pembentukan DITII ini adalah untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Islam. Darul Islam atau Negara Islam Indonesia mengartikan pergerakannya sebagai satu-satunya gerakan yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, atau pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam. Nama NII biasa disebut juga dengan 11, artinya adalah kelompok orang-orang yang ingin membentuk sebuah negara yang berdasarkan Islam. Terlebih, penyebab Kartosuwiryo mendirikan negara Islam Indonesia ini karena adanya perjanjian Renville, karena menurutnya perjanjian Renville ini sangat merugikan umat muslim bahkan bangsa Indonesia, yang mana perjanjian Renville ini adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pasukan Republik harus meninggalkan hampir seluruh wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dari perbatasan dengan Jawa Barat kira-kira sampai Kebumen di selatan dan Semarang di utara. Itu artinya pasukan Republik Indonesia harus meninggalkan daerah. Akan tetapi, Kartosuwiryo dan dua pasukan gerilya Islam, Hizbullah dan Sabilillah tetap tinggal di tempatnya. Mereka berpendapat perjuangan melawan Belanda harus dilanjutkan. Tidak ada alternatif lain kecuali tetap di Jawa Barat dan memimpin serta mengoordinasikan perlawanan di sini. Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 di Malambong, Jawa Barat. Melalui gagasannya, Kartosuwiryo berusaha mengubah konsep tata negara republik menjadi tata negara Islam. Hal ini jelas menimbulkan berbagai reaksi, terutama di kalangan pemerintah pusat. Hasil pemikiran Kartosuwiryo dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan Kartosuwiryo, Islam merupakan agama yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan dari Islam, hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar lahir maupun batin. Tidak hanya dalam kehidupan dunia, tetapi lebih dari itu juga kehidupan akhirat, sehingga hubungan Islam dan negara adalah sentral, tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena dalam Islam tidak mengenal pemisah antara agama dan negara. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam memadamkan pemberontakan adalah dengan melakukan operasi militer pada tanggal 27 Agustus tahun 1949. Operasi ini menggunakan taktik agar betis. Yang pertama, dengan mengarahkan rakyat untuk mengepung gunung yang menjadi tempat persembunyian DITII atau anggota NII. Tujuan adanya taktik ini untuk mempersempit DITII atau NII. Operasi ini baru membuahkan hasil pada tanggal 4 Juni tahun 1962 dengan terangkapnya Kartosuwiryo di daerah Gunung Geber, Majalaya oleh pasukan Siliwangi. Pemimpin DITII atau NII, Kartosuwiryo, ditangkap dan dijatuhi hukum mati pada tahun 1962 pada masa pemerintahan Soekarno dengan dibantu oleh PKI. Dengan kekecewaan Kartosuwiryo dan menolak tegas atas semua perjanjian yang diadakan dengan Belanda, ia mendeklarasikan NII pada tanggal 7 Agustus 1949.
Beberapa daerah yang menyatakan menjadi bagian dari NII adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh. Akan tetapi pemerintah Indonesia saat itu tidak tinggal diam dan membuat operasi untuk menangkap Kartosoewirjo. Pihak NII semakin geram. Kartosoewirjo akhirnya mengerahkan pasukannya sebagai Darul Islam atau TII, Tentara Islam di Jawa Barat, untuk berperang dengan pemerintah. Setelah mendengar isu tersebut pada tahun 1959, Soekarno membentuk pemerintahan demokrasi. Dijalankanlah operasi pagar kaki oleh militer, yakni mengepung semua pangkalan gerilyawan dan memotong jalur pasukan dan pelana mereka. Militer memaksa para pemberontak untuk memilih antara menyerah atau tewas di tempat. Pada tahun 1961, Kartosoewirjo menyatakan perang total. Para gerilyawan menggunakan taktik teror dan bandil terhadap warga sipil. Puncaknya ketika Kartosoewirjo mengirimkan salah seorang anggotanya untuk melakukan upaya pembunuhan terhadap pada bulan Mei 1962. Namun, usaha anak buah Kartosoewirjo gagal. Ia sendiri lantas ditangkap di tempat persembunyiannya di Gunung Geber, dekat Garut, Jawa Barat. Kartosoewirjo dinyatakan bersalah atas pemberontakan atau percobaan pembunuhan Presiden Soekarno oleh pengadilan militer. Saat itu, Soekarno sempat tidak mau menandatangani persetujuan hukum mati terhadap sahabatnya itu. Namun, hukum mati Kartosoewirjo akhirnya dilaksanakan pada tanggal 5 September tahun 1962. Kartosoewirjo ditangkap dan dijatuhi hukum mati pada masa pemerintahan Soekarno dengan dibantu oleh PKI yang diteruskan pada pemerintahannya Soeharto dengan ABRIMO. Ini telah membungkam NII dengan pola yang sama, di mana pola tersebut adalah dengan cara menugaskan bawahannya untuk melakukan pengrusakan. Setelah melakukan pengrusakan, bawahan tersebut bernyanyi bahwa dia adalah anggota kelompok Islam tertentu atau melakukan pengrusakan dengan menggunakan atribut Islam. Menurut salah seorang kapten yang kini masih hidup dan mungkin saksi hidup yang lainnya pun masih banyak, bahwa ada perbedaan di antara DI pengrusak atau buatan Soekarno dan DI Kartosoewirjo, yakni atribut yang digunakan oleh DI pengrusak atau buatan Soekarno yang berwarna merah, sedangkan DI Kartosoewirjo adalah berwarna hijau. Sebenarnya, negara Islam Indonesia masih ada dan tetap ada, walaupun sebagian anggota Darul Islam sudah pada meninggal. Namun, ide negara Islam Indonesia masih tetap bersinar di muka bumi Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa daerah yang menjadi bagian NII ini seperti Aceh, kemudian gerakan DITII Ibnu Hajar, dan Amir Patar. DITII atau NII Aceh ini munculnya disebabkan karena banyak masalah yang muncul di antaranya masalah mengenai otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi yang tidak lancar yang masih di bawah pimpinan Kartosoewirjo. Adapun Daud Bereh dulunya pernah memegang jabatan sebagai gubernur militer daerah istimewa Aceh sebagai agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Adapun penyelesaian dari pemberontakan ini adalah dengan dilakukannya musyawarah dan operasi militer. Operasi militer ini dilakukan oleh ABRI yang mendapat bantuan militer dari Sumatera Utara dan Sumatera Tengah. Pemulihan keamanan pun mulai dilakukan. Setelah terdesak oleh pasukan militer, Daud Bereh meneruskan perlawanannya di hutan. Adapun penyelesaian terakhir dari pemberontakan yang dilakukan oleh Daud Bereh adalah dilakukannya musyawarah kerukunan Aceh pada bulan Desember 1962 atas Prakarsa Kodim I atau Iskandar Muda. Hasil dari musyawarah inilah akhirnya menjadikan Aceh kembali aman dan damai. Mungkin cukup sekian
sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.